Oke, kekecewaan adalah suatu perasaan tidak puas terhadap suatu hal yang terkait dengan diri sendiri maupun dengan hal eksternal yang mempengaruhi diri sendiri ya. Jadi tidak puas ini adalah perasaan yang wajar yang bisa dirasakan oleh semua orang, tetapi ketika kekecewaan ini menjadi hal yang mendalam dan itu terus-menerus sulit untuk dilepaskan, Anda sulit beralih dari hal tersebut, ini akan mengganggu produktivitas Anda dan juga berbahaya bagi kesehatan mental Anda. Selamat petang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Tirto Jiwo Channel. Saya Siwi, saya psikolog yang bertugas di rehabilitasi jiwa dan nafsa Tirto Jiwo dari kota Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti tayangan-tayangan kami. Terima kasih sudah share, like dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum rutin mengikuti, jangan lupa share, like dan subscribe ya, supaya Anda tidak terlewat informasi-informasi yang informasi-informasi yang baik, yang menunjang bagi kesehatan jiwa dan juga rehabilitasi mental ya. Jadi untuk hari ini saya akan berbicara tentang kekecewaan ya. Jadi kekecewaan merupakan perasaan tidak puas yang muncul terkait dengan diri sendiri maupun dengan hal yang berkaitan juga dengan diri seseorang ya. Jadi kekecewaan ini wajar untuk dirasakan oleh semua orang. Bisa saja semua orang mengalami kekecewaan, namun kekecewaan ini bisa menjadi berbahaya bagi kesehatan jiwa Anda ketika Anda tidak mengkompensasinya dengan baik. Artinya Anda fokus terhadap kekecewaan itu, sehingga kekecewaan itu mengganggu produktivitas Anda dan juga menurunkan kualitas dari kesehatan mental Anda. Oke ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana mengatasi kekecewaan yang dalam. Teman-teman bisa membayangkan ya peristiwa yang membuat kekecewaan yang dalam terhadap seseorang ya. Mungkin harapan terhadap orang lain, mungkin keinginan yang belum tercapai, ataupun keinginan terhadap diri pribadi ya. Jadi kekecewaan ini akan terus ada dalam diri seseorang ketika orang itu belum bisa beralih, ketika seseorang itu masih fokus terhadap kekecewaannya. Oke ya. Jadi kita akan mengupas satu-satu bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau mengatasi kekecewaan yang dalam. Oke, kita mulai ya. Adalah bagaimana Anda yang mengalami kekecewaan yang dalam itu mengatasi penderitaan batin Anda ya. Ini terkait dengan rasa tidak puas yang muncul dan juga kadang-kadang perasaan di mana seseorang meratapi kondisi ataupun menyesali, sehingga penyesalan itu justru semakin dalam dan semakin kuat sehingga sulit untuk melepaskan. Oke ya. Jadi yang kedua, selain mengatasi penderitaannya, yang kedua adalah bagaimana orang itu seseorang yang mengalami kekecewaan yang dalam untuk menghilangkan kekecewaannya. Jadi dua poin penting di sini adalah bagaimana dia mengatasi penderitaan batinnya terkait dengan kekecewaan tersebut. Yang kedua, bagaimana dia bisa menghilangkan kekecewaannya. Oke, kita mulai dari bagaimana seseorang untuk bisa mengelola dirinya untuk menghilangkan penderitaan batinnya. Oke ya. Pertama, untuk mengatasi penderitaan batinnya adalah yang pertama, Anda harus mengakui perasaan atau kondisi Anda saat ini ya. Jadi perasaan apa yang Anda rasakan saat ini? Apakah ini terkait dengan
kondisi yang terjadi di saat ini saja atau pemicu di saat ini, atau kondisi di masa lalu yang mungkin Anda memiliki satu hal kekecewaan yang di periode waktu yang lalu yang mendalam, Anda tidak bisa menguraikannya, Anda tidak bisa melepaskannya, mengikhlaskannya, sehingga itu mengendap dan muncul lagi ketika Anda ketemu dengan pemicu pada saat ini ya. Jadi Anda harus mengidentifikasi, saya mengalami emosi apakah saat ini? Apakah saya kecewa? Apakah saya cemburu? Apakah saya patah hati? Apakah saya kehilangan harapan gitu ya? Apakah saya marah gitu ya? Nah, setelah Anda mengenali itu, identifikasi. Apakah emosi itu memang emosi yang terjadi oleh pemicu yang saat ini, atau suatu hal terkait dengan emosi masa lalu yang muncul lagi ketika ketemu dengan pemicu di saat sekarang ya. Terus selanjutnya, setelah Anda mengenali emosi tersebut dan bisa melihat apakah emosi itu emosi yang lalu atau emosi di saat ini, Anda harus fokus terhadap penyelesaian penyebab-penyebab tersebut ya. Jadi mungkin marah ini akan membuat Anda merasa saya lebih kuat. Ketika saya marah, saya lebih kuat. Tapi sebetulnya ketika Anda marah, Anda memerlukan energi yang besar, energi emosional, sehingga Anda akan kelelahan emosional lebih tinggi. Tetapi ketika Anda meresponnya dengan lebih baik, berpikir jernih, apa yang harus aku lakukan setelah aku tahu bahwa aku marah, aku patah hati ya, misalnya aku cemburu, penyebabnya apa, Anda bisa secara jernih memilih apa yang akan Anda lakukan setelah itu ya. Jadi Anda harus mengenali emosi Anda, mengenali penyebabnya, dan juga Anda bisa untuk menentukan apa yang Anda lakukan setelah itu. Kedua, mengatasi penderitaan batin bisa dilakukan dengan menerima keadaan atau kondisi tanpa syarat ya. Jadi di sini Anda bisa berpikir logis untuk melihat satu hal yang memang mustahil Anda ubah. Jadi ada hal-hal di luar kontrol Anda yang memang itu tidak selalu bisa Anda kendalikan. Penerimaan ini akan menjadi lebih baik ketika Anda berupaya atau berlatih untuk menjalaninya dengan baik ya, berlatih untuk lebih menerima keadaannya yang tanpa syarat tadi. Yang pertama, coba Anda bisa menerima suatu keadaan, contohnya ketika Anda harus mengalami kemacetan lalu lintas. Tidak ada pilihan selain Anda menjalani kondisi tersebut ya. Perbedaannya adalah Anda kena macet, marah-marah, menyesal, mengumpat, atau Anda kena macet, Anda mengisinya dengan hal-hal yang baik. Anda kena macet, Anda di situ bisa melakukan doa-doa pendek ya, atau Anda bisa melihat lingkungan Anda, mengambil pengalaman dari apa yang Anda lihat di lingkungan Anda. Atau ketika Anda terjebak macet, Anda dengan orang lain misalnya, orang-orang dekat dengan Anda, itu bisa menjadi quality time Anda ketika dalam kondisi macet ya. Jadi di sini menerima keadaan itu yang menjadi pembeda antara Anda mengisi keadaan itu, menerima keadaan itu, atau menolak keadaan tersebut. Menolaknya dengan marah-marah, mengumpat, menyesali diri, kenapa saya lewat sini jadi kena macet ya. Itu akan membuat Anda menjadi tidak bahagia ya. Justru penderitaan batin Anda akan bertumpuk-tumpuk ketika pola-pola Anda sulit menerima keadaan ini berulang gitu ya. Jadi yang kedua adalah Anda menerima kondisi tanpa syarat. Ingat, ada beberapa hal yang memang mustahil kita ubah. Ada beberapa hal yang memang di luar kontrol kita ya. Jadi penerimaan ini terkait bagaimana kita
memahami secara logis keterbatasan kita sebagai manusia. Mengatasi penderitaan yang selanjutnya adalah penerimaan terhadap diri sendiri ya. Cintai diri Anda, hargai diri Anda lebih dari bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Karena apa? Ketika Anda memberikan satu syarat yang tinggi, yang berat kepada diri Anda sendiri, Anda lebih mungkin akan mengalami perasaan kecewa terhadap diri sendiri yang lebih besar. Penyesalan yang tidak berujung dan juga menyalahkan diri sendiri yang justru itu akan membuat diri semakin terpuruk ya. Jadi cobalah lihat diri Anda, apa yang telah Anda capai, hal-hal baik apa yang Anda miliki, sehingga Anda akan merasa bersyukur dengan diri Anda. Saya mencintai diri saya tanpa syarat ya. Saya mencintai diri saya sebagai diri saya apa adanya gitu ya. Jadi internalisasikan kata-kata itu sehingga Anda bisa mengambil satu hal positif di dalam pikiran Anda bahwa diri Anda berharga ya. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah berhasil membangun suatu perasaan positif itu, cobalah aplikasikan itu untuk bagaimana Anda menerima orang lain ya. Jadi sampaikan misalnya ibu Anda, hubungan Anda dengan ibu Anda agak menjauh, Anda merasa kecewa dengan beliau. Cobalah lihat sisi-sisi lain tentang dia. Lihatlah hal-hal yang positif tentang dia ya. Terus ucapkan, ibu saya merupakan orang yang baik. Saya menerima ibu saya menyayangi ibu saya tanpa syarat, tanpa saya menilai apapun tentang ibu saya. Nah, ketika Anda bisa menginternalisasikan itu, Anda akan lebih bisa menerima orang lain tanpa syarat. Berawal dari orang-orang dekat, selanjutnya Anda bisa mengaplikasikan itu, perasaan positif tersebut, dengan cara mengulang-ulang kata-kata tersebut dengan orang-orang yang lebih luas dari jangkauan Anda. Nah, ini positif sehingga Anda akan memiliki perasaan yang lebih baik terhadap orang-orang di sekitar Anda, terhadap kekecewaan Anda terhadap mereka, itu ya. Jadi itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah dengan Anda berempati ya. Ketika seseorang marah, dia akan memiliki kepedulian yang kurang ya. Tetapi ketika dia mengedepankan empati, dia akan bisa merasakan pemikiran atau pandangan-pandangan orang lain di luar dirinya ya. Jadi ketika Anda marah, jarak antara Anda dengan orang lain itu semakin jauh, kepeduliannya pun semakin jauh. Tetapi ketika Anda memberikan empati, perasaan positif yang muncul adalah Anda lebih bisa memahami orang lain, lebih bisa menerima orang lain ya. Dan ini efeknya adalah penderitaan batin Anda akan berkurang ya. Jadi Anda dengan empati, Anda selain bisa membangun hubungan baik dengan orang lain, secara kesejahteraan hati atau kesejahteraan psikologis ini baik untuk Anda, supaya Anda bisa menghilangkan penderitaan batin Anda terhadap suatu kekecewaan. Sudah muncul ya. Jadi tadi poin yang pertama adalah bagaimana Anda mengatasi penderitaan batin ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda mengatasi kekecewaan Anda. Di poin ini hal yang penting yang bisa Anda lakukan, yang pertama adalah berekspektasi yang realistis terhadap orang lain ya. Jadi ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain atau suatu hal situasi ini akan membuat Anda lebih mudah merasa kecewa. Cobalah berpikir atau menerima bahwa tidak semua hal yang Anda inginkan bisa terpenuhi. Tidak bisa seseorang itu menjadi seperti yang Anda inginkan ya. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi ini yang membuat seseorang itu semakin dalam kecewanya ya. Jadi
Anda bisa melakukan satu kesepakatan di awal, misalnya Anda kecewa dengan pasangan, Anda selesaikan masalahnya. Selanjutnya untuk antisipasinya adalah Anda bisa membicarakan di awal ekspektasi Anda terhadap pasangan tersebut, sehingga sama-sama bisa memiliki standar yang realistis. Artinya Anda tidak bisa mengharapkan ekspektasi yang tinggi ketika hal tersebut memang tidak bisa diwujudkan, ya. Jadi itu yang pertama untuk menghilangkan perasaan kecewa adalah yang pertama, realistis terhadap ekspektasi orang lain terhadap orang lain, ya, supaya Anda tidak kecewa. Yang kedua adalah bagaimana Anda menghilangkan perasaan kecewa Anda ketika Anda berdiskusi terkait dengan masalah yang ada. Cobalah Anda lebih terfokus terhadap diri Anda daripada Anda menghakimi orang lain. Misalnya Anda kecewa terhadap pasangan Anda karena mungkin dia tidak bisa dipercaya. Ini ada contoh, ya. Jadi Anda bisa menyatakan perasaan Anda terhadap kondisi tersebut, bukan Anda menyampaikan apa yang dia lakukan. Jadi coba contohnya seperti ini. Saya merasa terluka karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita bicarakan di awal, gitu ya. Ya, selanjutnya untuk menghilangkan kekecewaan adalah Anda menerima kesalahan orang lain. Oke, cobalah dipikirkan di sini bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan, ya. Jadi di sini bukan berarti Anda membenarkan kesalahan orang lain, tetapi di sini Anda menerima kemungkinan kondisi orang lain, sehingga di situ kekecewaan Anda tidak begitu mendalam. Oke, ya. Jadi cobalah berpikir bahwa mungkin saja Anda juga pernah melakukan kesalahan dan orang lain memahami dan memaafkannya, ya. Jadi ketika Anda dipahami dan dimaafkan, tentu juga Anda harus melakukan hal yang sama. Anda harus menerima kemungkinan orang melakukan kesalahan dan juga menerima bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki, gitu ya. Jadi dalam hal ini Anda bisa mempertimbangkan keadaan orang lain dan bisa memahami kondisinya, ya. Jadi di sini penting supaya Anda bisa menerima bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi setelahnya dibangun lagi satu kondisi yang lebih baik, memperbaiki dari kesalahan tersebut. Terakhir, untuk mengatasi kekecewaan, menghilangkan kekecewaan adalah memaafkan orang lain, ya. Jadi memaafkan bukan berarti menjadikan satu hal atau Anda berpura-pura bahwa tidak terjadi suatu hal. Tidak, tetapi di sini ketika Anda memaafkan berarti Anda melepaskan sakit hati Anda sehingga beban psikologis Anda menjadi lebih ringan, ya. Di sini efeknya adalah kekecewaan Anda juga akan berangsur-angsur berkurang, ya. Minta lagi gambar. Minta lagi. Minta lagi seperti itu lagi. Roti. Iya. Minta roti. Iya. Tadi Saudaranya mah kayak ini saudara. Saudaranya Oke, teman-teman, yang terakhir yang nomor 6, bagaimana cara kita menghilangkan perasaan kecewa adalah memaafkan orang lain, ya. Jadi di sini memaafkan bukan berarti Anda mendengarkan kesalahan orang lain ataupun berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa, bahwa Anda tidak sakit hati, tidak. Tetapi memaafkan ini untuk melegakan Anda, untuk meringankan beban Anda atau melepaskan sakit hati Anda.
jadi menghilang ya. Coba pikirkan bahwa setiap orang berpotensi melakukan kesalahan dan Anda harus berpikir bahwa mungkin saja Anda pernah salah dan orang lain memaafkan. Jadi Anda pun juga harus kemudian memaafkan orang lain untuk memperbaiki hubungan dan juga melegakan diri sendiri supaya terbebas dari rasa kecewa. Semakin Anda ada yang mabuk di mana? sang Oke. Jadi semakin Anda bisa memaafkan orang lain akan meringankan beban Anda, bagi Anda tidak merasa kecewa dan juga hidup perut. Siapa yang perutnya? perutnya saya. Nih biasanya kalau misalnya dia sudah nggak nyaman nih kadang-kadang kayak gini ya teman-teman. Jadi ini masih kuat sekali halusinasinya, masih belum baik, dan ini intensitas pemandangan saya terhadap dia memang lebih tinggi. Oke teman-teman, itu tadi adalah 6 cara bagaimana Anda menghilangkan kekecewaan ya. Yang terakhir adalah dengan memaafkan orang lain, sehingga ini baik bagi pribadi Anda dan hubungan Anda dengan orang lain. Oke, ke sana bilang. Halo teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah melihat Tirto Jiwo Channel. Upaya sama duku. Upaya jambu duku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melihat kami. Melihat kami. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Selamat sore. Sama sudah rambut rambut. Oke gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk mengenal diri Anda lebih baik ya. Artinya emosi positif memang selayaknya harus dihilangkan supaya Anda memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik di hari ini dan waktu-waktu mendatang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.